Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diani Maris dari Kisiliwangi, program studi pendidikan matematika. Di sini saya mau wawancarai Ibu mengenai pembelajaran di sekolah selama masa pandemi. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah. Kita mulai ya. Nomor 1, apakah kurikulum di sekolah Ibu mengajar sudah menerapkan kurikulum darurat? Kurikulum darurat pasti ya, karena mengikuti KBM yang sedang berlangsung saat ini. Yang kedua, bagaimana kurikulum yang dipakai Ibu pada saat pembelajaran daring? Kalau kurikulum sih akan tetap mengacu pada kurikulum yang 2013 ya, tetapi pada saat pelaksanaan yang tercantum di RPP itu akan lebih dipersingkat dari segi waktu, dari segi materinya, seperti itu. Yang ketiga, bagaimana cara penyampaian materi pembelajaran yang Ibu sampaikan pada saat pembelajaran? Kalau pada saat pembelajaran daring kan materinya itu bisa disampaikan melalui video pembelajaran yang kita buat sendiri ataupun mengunduh dari YouTube bisa. Yang keempat, menggunakan metode dan pendekatan apakah yang digunakan dalam pembelajaran? Karena Ibu saat ini mengajar kelas 2, jadi Ibu lebih banyak menggunakan metode pembelajaran CTL, Contextual Teaching Learning. Ditambah Ibu juga tidak 100% melakukan daring ya, ada juga kegiatan berkunjung ke rumah-rumah siswa. 5, media apa saja yang digunakan pada saat pembelajaran? Media yang digunakan pada saat pembelajaran ada PowerPoint, ada video pembelajaran, ada juga benda-benda konkret yang diambil dari alam, seperti itu. Yang keenam, bagaimana cara Ibu mengatasi kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran dan apa saja kendalanya? Kalau kendala pembelajaran selama daring itu banyak ya. Yang pertama, banyak siswa yang tidak memiliki HP Android. Terus juga setelah memiliki HP Android, ada juga yang memiliki kendala tidak memiliki kuota. Nah, pada saat seperti itu, guru atau ibu sendiri biasanya untuk mengefektifkan pembelajaran biasanya melakukan guru berkunjung ke rumah-rumah siswa. Bagaimana cara Ibu mengevaluasi hasil belajar siswa pada saat pembelajaran? Kalau mengevaluasi pembelajaran atau hasil belajar siswa itu biasanya siswa diminta untuk mengirimkan hasil belajarnya itu melalui WA, atau misalkan menyerahkan hasil kegiatan belajarnya itu ke sekolah. Jadi ada setoran tugas. Biasanya dalam 1 minggu sekali itu anak disuruh datang ke sekolah hanya untuk mengambil dan memberikan tugas yang telah diberikan. Yang ke-8, bagaimana cara Ibu menilai hasil evaluasi belajar siswa saat pembelajaran? Pada saat pembelajaran berlangsung ya, misalkan kita meminta pada saat sedang Zoom meeting ya, atau pada saat jaring Zoom, kita bisa langsung, misalkan untuk kelas 2 kan itu penilaian itu membaca, menuliskan, itu bisa langsung dievaluasi. Nah, Ibu sendiri biasanya setelah di akhir pembelajaran itu kan suka mengadakan refleksi. Nah, dari refleksi itu kita mengumumkan kepada siswa mana saja yang sudah lulus pada satu kompetensi pembelajaran. Contohnya misalkan pada saat bilangan loncat. Nah, Ibu biasanya mengumumkan kepada siswa siapa saja siswa yang berhasil dalam pembelajaran bilangan loncat seperti itu. Yang ke-9, bagaimana kemampuan rata-rata siswa atau murid didik Ibu dalam memahami materi yang disampaikan? Karena pada saat pembelajaran daring ini bukan pembelajaran daring ya, pada saat
pembelajaran selama COVID-19 ini sangat terbatas, di mana pembelajaran itu hanya dibatasi sekitar 1 jam, sehingga efektivitas untuk belajar itu sangat kurang, sehingga pemahaman siswa terhadap materi pun sangat kurang. Yang ke-10, apakah ada kemajuan atau perubahan yang signifikan terhadap siswa selama pembelajaran? Sangat terlihat ya. Pada saat tatap muka kan kita memiliki banyak waktu untuk mendidik siswa. Tapi pada saat pembelajaran daring sekarang kan efektivitasnya itu waktunya sangat terbatas, sehingga pemahaman siswa terhadap materi pun akan berkurang. Bu, terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab untuk mengisi di laporan. Sukses ya. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Izin memperkenalkan diri ya Bu. Nama saya Diani Maris dari IKIP Siliwangi, program studi pendidikan matematika. Di sini saya mau mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Apa Ibu bersedia meluangkan waktunya? Ya, tentu saja. Terima kasih. Dengan senang hati. Kita mulai ya Bu. Apakah kurikulum di sekolah Ibu mengajar sudah menerapkan kurikulum darurat? Ya, tentu sudah menerapkan kurikulum darurat, karena memang di pembelajaran pandemi seperti sekarang kita tidak bisa menuntut anak itu kompetensinya sesuai dengan kompetensi seperti biasanya gitu. Terus yang kedua, bagaimana kurikulum yang dipakai Bapak Ibu pada saat pembelajaran daring? Ya, kurikulumnya kita memang seperti yang tadi disebutkan ya, kita memang menggunakan kurikulum darurat. Adapun misalkan kompetensi dasarnya, kalau misalkan ketika pembelajaran normal kita mungkin menargetkan untuk sampai ke angka 4 gitu, tetapi ketika masa pandemi ini ya kita menyesuaikan dengan situasi kondisi, kita tidak menuntut anak-anak untuk misalkan sampai ke angka 4, jadi cukup sampai angka 3 dulu saja gitu. Misalkan ada tingkatannya gitu. Terus yang ketiga, bagaimana cara penyampaian materi pembelajaran yang Bapak atau Ibu sampaikan pada saat pembelajaran daring? Ya, kalau pembelajaran daring ini tentu kita menggunakan berbagai aplikasi ya. Kita memang ya medianya kita juga kan kalau sekarang itu internet menjadi sesuatu hal yang wajib ya. Kita menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, seperti misalkan untuk informasinya kita menggunakan YouTube, kemudian tentu menggunakan Google Classroom, kemudian menggunakan Zoom atau juga Google Meet gitu. Atau guru-guru juga di sini sering juga membuat video-video pembelajaran gitu, agar anak-anak bisa lebih mengerti gitu tentang pembelajaran yang diberikan. Menggunakan metode dan pendekatan apakah yang digunakan dalam pembelajaran daring? Ya, tentu pendekatannya saintifik ya, untuk pendekatan saintifik, namun memang metodenya kita sesuaikan juga gitu dengan pembelajaran saat ini. Terus media apa saja yang digunakan pada saat pembelajaran? Ya, kita menggunakan berbagai media pembelajaran. Selain memang medianya, kita juga menulis modul ya, jadi membagikan modul. Kemudian kita juga media-medianya ada video-video pembelajaran, baik yang dibuat oleh guru itu sendiri ataupun kita juga biasanya mencari juga gitu di YouTube, atau ada juga yang bekerja sama dengan berbagai lembaga bimbingan belajar online gitu. Terus bagaimana cara Ibu mengatasi kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran dan apa saja kendalanya? Ya, untuk kendala sebenarnya pasti berkaitannya. Ya, tentu saja banyak ya kendalanya di masa pandemi. Bahkan bukan hanya siswa, tapi mahasiswa juga pasti merasakan ya, terutama kendala internet ya, dari kuotanya, kemudian juga ada juga sinyalnya, kemudian perangkatnya ada yang tidak support gitu ya, ada yang tidak memadai juga. Ya, itu hal-hal tersebut bisa kita maklumi. Terus bagaimana cara Bapak Ibu mengevaluasi hasil belajar siswa pada saat pembelajaran? Ya, untuk hasil pembelajaran siswa, untuk evaluasinya kan anak-anak itu setelah pembelajaran itu biasanya mengumpulkan tugas ya, diberikan tugas terkait dengan pembelajarannya, kemudian dikumpulkan, bisa ada yang mengumpulkan ke GCN, tapi ada juga yang mengumpulkan ke WA. Kemudian kita melakukan penilaian, ada juga yang langsung
memberikan kritikan gitu di komentar ya, di komentar GCR, ini yang salahnya di sini, ini yang salahnya di sini, ya, seperti itu evaluasinya. Terus, bagaimana cara Bapak Ibu menilai hasil evaluasi belajar siswa pada saat pembelajaran? Ya, kalau saat pembelajaran ya kita bisa menilainya kalau misalkan dengan Zoom ya, kita bisa tetap muka secara virtual, itu kita bisa melihat itu antusias dari anak-anaknya sendiri. Kadang ada anak yang dari awal sampai akhir itu benar-benar mengikuti gitu, terus on cam gitu, ada juga yang off gitu, nggak tahu anaknya kemana gitu ya kalau off seperti itu. Nah itu juga bisa menjadi sebuah penilaian juga ketika pembelajaran berlangsung, atau misalkan ketika diberikan tugas di GCR ada anak yang langsung menghubungi gitu, bertanya, Bu ini tuh gimana gitu ya yang tidak pahamnya, itu menandakan bahwa anak tersebut sudah ada keinginan belajar gitu, sudah memperhatikan, sudah ada antusiasnya. Terus, bagaimana kemampuan rata-rata siswa Bapak atau Ibu dalam memahami materi yang disampaikan? Ya, kalau kemampuan rata-rata sebenarnya kita untuk penilaian juga agak susah ya untuk betul-betul objektif gitu ketika pembelajaran pandemi ini gitu, karena ketika misalkan diberikan pertanyaan kita tidak tahu gitu prosesnya seperti apa gitu, proses juga ketika menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas gitu. Nah jadi penilaiannya kadang kita juga menilai bukan hanya ke isi jawabannya tapi juga ke perilakunya juga, sikapnya gitu. Jadi anak-anak yang tepat waktu kemudian juga lihat juga jawabannya seperti apa gitu. Nah itu jadi penilaian juga. Apakah ada kemajuan atau perubahan yang signifikan terhadap siswa selama pembelajaran daring? Biasanya kalau awal-awal seperti sekarang ya, awal tahun ajaran baru, anak-anak antusias, ini baru minggu kedua ya pembelajaran, anak-anak masih cukup antusias. Nah di pertengahan pasti melempem gitu. Untuk perubahan yang signifikan sebenarnya agak susah juga gitu. Semangatnya ini kalau misalkan dilihat di kelas 12 cukup ada perubahan signifikan juga, karena mereka itu kan perlu belajar untuk nantinya bisa masuk ke kampus, untuk nantinya tes UTBK dan sebagainya. Jadi ada perubahannya di situ gitu. Biasanya mereka lebih antusias karena mereka butuh gitu dengan materi yang diberikan gitu. Kalau anak-anak yang agak-agak cuek, agak kurang butuh, kayaknya memang iya tidak peduli, bodo amat lah gitu. Perubahannya juga tidak terlalu terlihat gitu, perubahan ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya dan jawaban yang Ibu berikan sangat cukup untuk menulis laporan guys. Ya, semoga sukses ya untuk perkuliahannya gitu, sukses untuk nanti tugas-tugas di akhirnya. Sekarang sudah tingkat akhir ya, semoga lulus tepat waktu ya.